Halo guys, kalian pernah kepikiran gak sih kalau ternyata di sekitar kita ada tempat usaha yang bisa mengubah buah-buahan segar mulai dari alpukat, pisang, mangga, nanas, semangka, dan banyak buah lainnya menjadi produk olahan yang bisa dikirim ke berbagai kota dan awet sampai 5 bulan. Yang paling keren, semuanya itu dibuat tanpa bahan pengawet sama sekali. Iya, beneran no pengawet. Penasaran gimana prosesnya? Usaha apa sih yang bisa sekeren itu? Yuk ikut observasi kami dan kenalin lebih dekat tentang Arfa Frozen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Kabupaten Kediri, Prodi Manajemen, kelompok 6, akan melakukan observasi ke rumah produksi buah frozen. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari. Saya Angelia Wayunur Aini. Dan saya Nahrun Naja. Dan saya Nathanael Primawijaya. Dan saya Aser Mirin. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini dari mulai awal produksi dari bahan mentah sampai barang jadi itu bagaimana ya Bu? Untuk bahan mentah itu kita biasanya kalau jagung itu produksinya ambil di pasar. Tapi berjalannya waktu kita mempunyai ide untuk kerjasama sama petani. Jadi kita punya benih, kita kasih ke petani dengan proses hutang, nanti bayarnya pas lunas itu untuk jagung. Tapi kalau untuk buah kita gandeng sama nebas di pohon-pohon itu kalau lokalan sini. Tapi misalkan untuk buah lokal di sini sudah habis, kita terpaksa belanja dari luar kota, luar Jawa. Misalkan kayak kemarin apokat itu kita ambil dari Aceh, dari Medan. Kalau mangga dari Samarinda gitu. Selanjutnya kalau untuk persediaan bahannya di tempat ini pengelolaannya bagaimana? Untuk persediaan bahan kita selalu siap. Itu buah itu kalau bisa nggak boleh telat. Misalkan gini kan untuk pengiriman kan nggak selalu rutin, tapi stok harus selalu ada. Gitu. Udah. Oh iya Mbak, untuk buah frozen itu biasanya dibuat apa ya? Untuk buah frozen itu biasanya kita kirim itu buat resto. Kalau resto kan biasanya dipakai jus. Iya. Tapi kalau misalkan untuk nangka frozen itu beda lagi. Nanti buat es teler biasanya kita kirim ke produsen es teler di Jogja. Itu namanya SZK biasanya. Kalau di Facebook itu marak sekali. Iya. Kalau untuk pisang kita biasanya kirim ke Bali itu buat fla pancake. Itu aja Bu. Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik Bu, di sini bagaimana sih awal berdirinya Arfa Frozen itu, terus sejarahnya seperti apa, ceritanya dulu seperti apa, dan legalitasnya bagaimana? Untuk awal-awal berdiri itu kita dari keterpurukan ya, karena corona dulu kan sempat jualan pakaian, habis itu ada online itu kan semakin menurun pendapatan. Akhirnya kita buka usaha ini. Awal mula itu memang suami saya pekerja di pasar. Oh, di Dulu iya, pekerja di pasar sebagai kuli jagung. Sebagai kuli ya Bu, Kuli awalnya. jagung. Habis itu kan suruh nganter ke customer, ternyata untuk jagung manis itu memang dibuat frozen dulu. Betul. Ya, habis itu kan kita mulai belajar. Benar, berkembang ya Bu ya. Belajar, akhirnya kita coba untuk usaha ini dengan modal 2 juta. 2 juta aja. 2 juta hingga sampai seperti ini. Besar sekarang itu ya. pun tanpa biaya dari bank atau apapun atau Masya pinjaman Allah. dari apapun, itu bisa sampai seperti ini. Konsisten Bu ya. Iya, konsisten. Untuk legalitasnya? Untuk legalitas kita sudah ada izin dulu pas ada sertifikasi halal. Itu udah ada. Lah, sekarang saya sudah mulai bikin izin untuk PSAT, untuk edar. Misalkan kita mau masuk ke supermarket atau minimarket, ke toko-toko, itu kan sudah aman. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bu ya.
Ya baik, selamat siang Bu. Siang ya. Saya ingin bertanya di sini adalah sejak awal berdirinya sampai sekarang berjalan dengan lancar itu Ustaz pakai gunakan strategi apa saja? Kalau untuk strategi kita biasa aja sih seperti pada umumnya pedagang lainnya. Tapi awal mula kita berdiri memang kita cuma modal sekitar 2 juta aja. Tapi saya kembangkan hingga seperti ini. Memang awal-awal sempat jatuh bangun juga, tapi kita tetap bangun lagi, kita proses lagi dari awal. Ya alhamdulillah bisa sampai seperti ini. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini nama saya Nathan. Saya ingin bertanya, kalau semisal sistem persediaan penyimpanan barang jadi itu gimana ya Bu prosesnya? Kalau untuk persediaan penyimpanan buah frozen itu kita tiap hari proses ya. Untuk meskipun nggak ada kiriman atau ada kiriman tiap hari tetap proses. Tapi untuk ketahanan buah frozen itu di freezer itu kita kan nggak pakai bahan pengawet. Itu mulai dari proses sampai 5 bulan ke depan itu masih tahan. Tapi kalau untuk jagung kita pagi proses, sore harus kirim semua dan nggak pernah nyetok. Ya. Sudah begitu aja. Kalau semisal ibunya, kalau di sini ada masalah bahan bakunya kurang atau ada masalah bahan baku itu cara menghadapinya prosesnya gimana ya Bu, kalau boleh tahu? Kalau di sini bahan bakunya langka, kita cari opsi lain, misalkan seperti buah. Misalkan Ya, kalau di daerah lokalan sini udah habis musim, kita cari di daerah luar kota, misalkan kayak Jakarta, kayak Samarinda, luar Jawaan itu biasanya. Kalau alpukat biasanya kita ambil dari Aceh, dari Medan. Berarti ekspor impor dari kota-kota sama Iya. ke provinsi Iya. dari provinsi gitu ya Bu? Iya, soalnya kan kita butuhnya tiap hari proses. Itu Berarti pasti setiap hari proses gitu ya? setiap hari. Sedia bahan baku selalu tersedia Iya, gitu kita ya? nggak pernah libur. Selalu Setiap pernah hari libur? proses. Nggak pernah libur? Oh, Nggak pernah. setiap hari. Iya. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Oh iya Bu, untuk produk unggulan di sini itu apa ya Bu? Untuk unggulan di sini jagung ya per hari itu kita bisa keluar sekitar 2 ton sampai 2 ton 500. Terus untuk pemberian diskon jagung apa yang lain? Untuk diskon itu kita ambil dari minimal pengambilan. Misalkan kalau untuk pengambilan 1 ton nanti harga berapa, untuk pengambilan 100 kilo berapa. Kita kan minimal order itu 100 kilo. 100 kilo. Iya. Berarti untuk pemberian promo itu batas pembelian terbanyak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita punya panenan sendiri, kita memang besar-besaran dulu ya. Kan mulai bersaing harga, kita mainnya di situ. Terima kasih. Oke, baik Bu, saya ingin bertanya. Ibu dengan Bu siapa namanya? Feni. Ibu Feni. Bu, di sini tuh kayak perharinya itu produksi bisa sampai berapa piece sih kalau lagi sepi? Itu berapa produksinya kayak gitu? Kalau lagi sepi kadang ya 100-an, 200 lah. Ya, kalau pas rame ya sampai 500-600 biji Seperti itu. Itu per hari Bu ya? per hari. Pernah nggak sih Bu kayak di sini tuh nggak produksi gitu nggak ya? Atau Ya kalau selalu ada produksi ya Bu ya? ya Oke, terima kasih Bu. Oh, kalau itu jagung apa, Bu? Kok jagungnya itu masih ada itu nih ya? Biasanya digoreng, Apa itu? Oh, gitu. Sing keju sing jagung molor iku lho. mangganya cantik sekali. Ini loh mangganya. biasanya nggak bagus. Pakai di nasi.
Nunggu saya berapa menit, Bu? 25 menit. Oh, detik. Menit berapa? Setengah jam. Kakek tadi. Tapi ini gak sama aku sekilo. Benar aku. Kasih Din.